Iya, betul. Oke Bang, mungkin sebenarnya cukup dari aku misalkan pertanyaan terkait dari aku sendiri, Mm-mm. terkait dari perspektif law student to lawyer, mungkin Mm-mm. perspektif dari lawyer to law student, maybe is there any question? Iya, zaman sekarang kan ya, kalau zaman sekarang itu kan banyak inovasi ya. Yes. Terus kayak banyak juga choice of work yang mungkin Vigo atau teman-temannya Vigo kayak kalau saya bisa bilang Gen Z ya, bisa Yes. pilih gitu kan. Oke. Dan kalau lawyer ini kan pekerjaan yang udah cukup oldies gitu, kayak udah dari Yep. zaman dulu udah ada gitu. Nah, apa yang membuat Vigo kok tertarik nih Hmm. apa namanya ngambil kuliah lawyer, terus kayak aspire to be what gitu, emang Yep. cita-cita pengen jadi lawyer. Kenapa nggak apalah jadi content creator apa zaman sekarang gitu yang kayak Yang Gen Z easy banget ya. money gitu. Gen Z banget juga. Iya. Mungkin terkait, ya pertama aku betul mau jadi lawyer dan Hmm. mau lawyering juga di law firm atau di tempat mana gitu. Hmm. Mungkin alasan aku sendiri mengapa memutuskan untuk jadi lawyer. Pertama, selama studi aku di Fakultas Hukum aku ngerasa kayak pertama dalam prospek kerja itu Hmm. kayak luas banget kalau misalkan sebagai law student bisa ke area mana saja, bisa diplomat, bisa lawyer juga dan lain-lain, bahkan kayak bisa jadi HR juga katanya kalau Betul, misalkan betul, betul. di law student. Hmm. Dan tidak hanya itu sih, kalau misalkan melihat perspektif hukum di Indonesia especially, menurut aku ini lebih wah lagi buat law student mencari karirnya, karena melihat kasus-kasus yang terjadi saat ini, jujur makin banyak kasus ya Bang, dan kayaknya banyak peluang aja untuk cari kerja gitu. Dan ini sih Bang, biggest concern saat ini, especially di era teknologi ini, kan ada AI dan teknologi segala macam lah. Dan menurut aku sih, dan beberapa pengalaman ataupun knowledge yang aku dapatkan, lawyer itu tidak bisa digantikan AI dengan Oh AI. really? Ini Karena oke. menurut aku kayak ada etika yang harus ada dipunyai oleh Hmm. lawyer, Hmm. manner dan lain-lain, dan atau kayak critical thinking yang dipunyai oleh lawyer, menurut aku kayak gak bisa dimiliki oleh AI menurut aku. Oh, menarik banget apa yang Vigo sebut berkaitan sama AI. Iya. Karena di Atco kita as a partners juga agak-agak concern nih. Oh, really? Kenapa? Karena ChatGPT lah, for Yap. instance. Ya, sekarang. Sekarang tuh kita kasih dia dokumen PDF, misalnya agreement yang cukup complicated, ratusan halaman, terus kita apa namanya, komennya kayak buat misalnya 10 hal penting dari agreement ini gitu. Hmm. Langsung keluar Langsung cuy. keluar ya Langsung berarti. keluar kayak nggak sampai 1 menit bahkan. Yang mana kalau misalnya kita nyuruh associate 100 halaman agreement bisa kali Seminggu. seminggu Seminggu seenggak-enggaknya ya. gitu kan. Itu kayak membuat kita juga jadi bertanya-tanya. Udah gitu ada juga sekarang AI berkaitan sama LDD. LDD in minutes, not months gitu. Which is buat kita as a corporate lawyer itu salah satu kerjaan yang paling luar ini ya, yang paling bisa Ya. kita apa namanya monetize gitu. Mhm. Nah, dengan adanya itu kita jadi mempertanyakan diri kita juga nih, ke depannya gimana nih nasib kita as a corporate lawyer ya. Kalau litigation lawyer mungkin kita masih nunggu lah ya, AI bisa bikin gugatan Ya, atau ya, ya. bikin replik duplik itu mungkin masih nanti. Tapi kalau yang corporate works ini kita concern banget Concern gitu ke banget ya berarti ya Bang. depannya, apakah kita masih ada nggak nih kerjaan buat kita bagaimana gitu. Nah, kalau menurut Vigo sendiri gimana nih masa depannya AI? Karena Oke. uh, we are at the dawn of a new era gitu kan. Yes. Bahkan pada saat ini aja udah banyak yang bisa Hmm. di-replace sama AI gitu. Gimana nanti misalnya 10 tahun ke depan gitu. Ya, mungkin menurut aku sendiri, I know AI sih bakalan memiliki progresif yang sangat cepat, Hmm. ataupun bakalan jadi biggest one as Hmm. a tools dalam manusia. Tapi menurut aku, inilah peran hukum, peran regulasi dalam mengatur satu AI-nya, biar kayak ada batasan untuk penggunaan AI itu sendiri. Mungkin seperti yang Abang bilang tadi, let's say kalau misalkan kita bikin peraturan tentang AI, kayak kalau misalkan untuk analisis LDD lah, let's say Hmm. kayak nggak boleh digunakan secara maksimal, karena memerlukan analisis yang lebih expert gitu dari suatu lawyer. Kalau menurut aku Hmm. begitu sih Bang, kayak bener sih kalau misalkan AI itu bakalan mempermudah ataupun bahkan kayak mempercepat suatu prosesnya pemberkasan, tapi menurut aku masih butuh manusia di Human dalam. touch di dalam Human situ touch ini ya. kayak is really Hmm. important in the lawyering gitu menurut aku. Hmm.
Oke, menarik Iya, ya. Kita lihat karena kan sebenarnya future is yours ya. iya Kayak sih. Gen Z ini futures adalah milik kalian gitu. Iya. Kita sebisa mungkin mempersiapkan kalian aja ke depannya gimana gitu. Ya kita lihat sih. Let's see sih bang, Ya. let's see. Nah, Vigo sendiri kalau di kampus kegiatannya kan kalau saya dengar tadi Alpha. Alsa ya Yap. dan apa ngurusin bidang apa tadi? Chief of Legal Training and Internship. Nah, itu kayak kebiasaan saya sebagai mahasiswa ini saya mahasiswa kupu-kupu. Nggak Oh, ada kegiatan di kampus, cuman belajar doang, tidur siang pulang gitu. Itu juga oke. mungkin salah satu part yang saya sesali dulu kayak kenapa saya kurang aktif ya dulu gitu. Tapi kalau Vigo sendiri ngejalaninya gimana nih? Mudah kah atau kayak gimana ngebaginya kesibukan di organisasi sama di apa kewajiban kampus tuh gimana? Oke. Oke, mungkin iya Bang. Pertama aku di ALSA sebagai Chief Officer Obligate Training and Internship di Hmm. ALSA Indonesia untuk periode Hmm. 2024-2025. Hmm. Nah, mungkin terkait expertise-nya ya kita bakalan memberikan suatu legal training seperti legal discussion, internship program, yang collab juga sama ADCO, ataupun legal training and workshop. Mungkin mengenai pembagiannya, iya betul sih. Susah sih Bang kalau misalkan sebagai ALSA. Karena sebagai ALSA, especially sebagai member dari ALSA Nasional Indonesia, Hmm. itu workload-nya lebih gede dan Hmm. lebih sibuk lagi karena kita membawahi local chapter yang ada di Indonesia, yaitu Hmm. universitas-universitas yang ada alsanya di Indonesia itu sendiri. Dan bagaimana pembagiannya ini sih Bang. Dan aku sangat belajar sih bagai step by step aja sih kayak by proses. I learn to how to manage myself baik itu dari time, money mungkin soalnya Hmm. kita juga keluar duit di Alsa Indonesia untuk visitasi dan kemana-mana gitu ke Indonesia itu Hmm. sendiri. Dan dia sih Bang, kalau dari aku benar-benar harus memanage self sendiri, dan so far I did it sih Bang. Kayak Hmm. kuliah aku juga aman, Aman ya. proyek juga aman Itu yang gitu, paling penting. thankfully. Terus kayak sempat magang juga, lomba juga, jadi Oh, kayak iya. so far Hmm. aman sih Bang karena self Iya, management iya. gitu. Iya, itu juga fenomena yang saya perhatikan ya untuk Gen Z ini kayak banyak banget konotasi-konotasi negatif lah Gen Z mentalnya nggak kuat tapi kalau kita as an institution di ATKO itu nggak memandangnya seperti itu karena Gen Z itu menurut kami memiliki potensi yang lebih gede kayak mereka ini nggak kalau misalnya belajar itu bisa dari manapun. Mhm. Kayak kalau kita kan dulu mungkin kayak ya dari buku, dari ngobrol. Iya, Kalau iya. Gen Z itu mostly kayak adalah source-source learning source mereka sendiri yang mereka bisa utilize Yap. gitu. Dan inovasinya tuh gila banget gitu. Hmm. Dan exposure ke English language apa karena Ya. mungkin sekarang era globalisasi itu juga salah satu nilai plusnya ya buat buat menurut kami Gen Z ini. Tapi kalau dari apa namanya Vigo sendiri as a Gen Z yang kadang suka dicap negatif, pendapatnya seperti apa? Oke, of course kayak I really disagree with that statement karena Hmm. menurut aku Gen Z itu lebih open minded aja, Hmm. dan menurut aku pikirannya lebih global lagi dengan era teknologi juga especially, dan aku percaya Gen Z itu beneran bisa utilize. Nah, Hmm. tapi tergantung juga nih Bang, tergantung orangnya ya. Apakah dia itu bisa utilize the tools, either the technology and other stuff, Hmm. kayak apakah mereka tuh bisa menggunakan secara baik. Tapi I personally kalau agree kalau misalkan Gen Z itu tidak memberikan dampak negatif terhadap this country bahkan gitu menurut aku. Iya, iya, oke. Kita pun kalau misalnya bisa sharing di Atko itu buat meng-cater Gen Z ini kita ada salah satu komite work-life balance. Oh, ada work-life balance. Iya, jadi Gimana tuh kalau Bang? di kantor tuh konsepnya work-life balance tuh biasanya mikirin buat kayak kegiatan di luar kerjaan gitu. Iya, iya. Nonton bareng kah, olahraga bareng kah. Untuk meng-cater Gen Z ini biar nggak biar nggak stres gitu, biar palanya nggak berasap terus gitu ya. Itulah maksudnya kita pengen meng-cater this talents gitu biar biar mereka juga tetap seneng ya ngejalanin lawyering ini gitu. Ya jujur sih Bang, lawyering salah satu tantangannya adalah kayak stres sih. Tapi kalau misalkan ada satu tempat yang lebih mengedepankan work-life balance, kayak I prefer itu sih, soalnya aku kayak nggak kuat juga stres kayak 24 jam depan laptop, kayak let's say as a corporate lawyer tuh kayak
pusing nggak sih LDD mulu kayak, Iya, iya. dan capek sih, dan butuh juga sih hiburan dan yang lain. Hmm. Itu sih bang. Tapi kalau misalnya di angkatannya Vigo itu masih banyak yang pengen jadi lawyer gitu. So far dari angkatan aku masih banyak bang, dan Hmm, masih hmm, semangat banget, hmm, dan hmm. banyaknya ke corporate juga. Oke, Lebih oke. condong ke corporate, Hmm, hmm, hmm. lebih ke katanya sih money aja sih bang, kayak vision mereka, karena mereka berpikir kalau misalkan as a corporate lawyer itu duitnya bakal lebih banyak. Apakah betul bang atau gimana tuh? Ya, relatif kalau itu. Relatif ya. Tetap relatif lah. Kalau itu tergantung case, tergantung lawyering, tergantung apa namanya kantornya gitu ya. Nggak selalu equal to money-nya pasti lebih banyak sih gitu. Intinya sih seperti itu gitu. Nah, apa namanya? Kalau dari Vigo sendiri tetap apa namanya? Tetap kukuh nih pengen jadi lawyer dengan segala cerita-cerita yang kayak demand-nya keras, kayak lu bisa nggak pulang gitu misalnya seminggu gitu, kayak apakah nggak pengen cari options yang mungkin lebih life friendly gitu selain jadi lawyer gitu. So far, kalau misalkan list of my job itu kayaknya top tiernya masih lawyer sih bang. Hmm. Karena even though sedikit menyiksa ya jadi lawyer menurut aku. Hmm. Tapi menurut aku masih jadi prioritas. Tapi aku juga ada beberapa option. Hmm. Aku sebenarnya dari SD sampai kelas 12 SMA itu kayak mau jadi diplomat. Oke, Tapi oke. turns out kayak masuk FAUI ya mau jadi lawyer aja karena melihat expertise-nya lebih luas lagi, dan kayaknya lebih seru aja gitu analisis Hmm. kasus. Dan tapi diplomat could be my another option aja sih Oke, bang. oke. Dan dia sih so far masih mikir diplomat atau lawyer. Oke, mungkin my final question adalah ini mungkin bisa mengenlighten angkatan-angkatan saya, partners-partners law firm di luar sana gitu. Jadi sebenarnya kalau buat angkatannya Vigo, Genzi-Genzi ini kayak eh, work atmosphere seperti apa sih, atau kayak lingkungan kerja yang seperti apa sih yang mungkin kayak buat Genzi ini bisa meng-cater Ya. talents mereka gitu. Oke, mungkin kalau berdasarkan pengalaman aku sendiri dan juga lingkungan aku sendiri, I believe bakalan prioritasin work-life balance. Hmm, Itu hmm, kayak hmm. menurut aku itu penting banget karena kita stres harus ada juga space yang dimana kita bisa melakukan hobi kita ataupun semacamnya yang bisa kita bikin calm gitu, Hmm, 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 hmm. dan juga kayak gitu sih bang sebenarnya. Tapi juga menurut aku kalau misalkan nggak ada work life balance yang sesignifikan dalam lingkungan aku lebih condong ini aja sih, bekerja dan contribute to this country sih bang, kalau Hmm. misalkan yang aku pikir dan berdasarkan observe aku ya dalam lingkungan aku ya, so far sih kayak gitu sih bang. Oke, oke, Ya. we'll take note on that. Ya, sebenarnya again, the future is yours buat Ya, kalian-kalian semua. Kita ini hanya memfasilitasi sustainability dari pekerjaan ini, dari kantor kita masing-masing gitu. Ya, semoga lebih baik lagi. mungkin boleh nambah pertanyaan nggak bang? Boleh, guys. Kira-kira dari abang sendiri ada gak yang bisa mau diulang nih ketika masa kuliah, kalau misalkan bisa dibalik Ya, gitu? good questions. Ya, basically tadi saya bilang saya mahasiswa yang quote unquote malas, Ya. cuman kuliah tidur siang pulang, kuliah tidur siang pulang. Kalau misalnya bisa turn back time gitu, kayak mungkin saya akan lebih aktif kayak Vigo, aktif berorganisasi, ikut apa namanya organisasi ini dan itu, atau bahkan perbanyak pengalaman magang karena itu yang saya pandang penting gitu. Itu yang juga saya cari di apa fresh graduates gitu. Kalau misalnya pengen masuk ke firms gitu. Oke, ini dari aku segitu aja sih bang, Siap, siap. pertanyaan-pertanyaan terkait diskusi kita kali ini, dan it was very insightful for me. Thank you so much ya bang. Iya, terima kasih juga Vigo apa namanya sudah memberikan view-nya juga. Thank Oke, you. bang. Thank you bang. Thank Thank you. you for the talks.